Selamat siang Bu Ino, selamat siang Bu Ayu. Selamat siang, Bu Evi. Selamat siang, Bu Eti. Ya, apa kabar Bu Ino, Bu Ayu? Alhamdulillah baik, Bu Eti. Baik, Bu Eti. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik Bu Ino, Bu Ayu. Berdasarkan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya ya, bahwa jadwal hari ini adalah jadwal untuk observasi pelaksanaan coaching ya, Ibu Ayu dan Bu Ino. Nanti di sini saya sebagai observer yang akan mengobservasi jalannya proses coaching, di mana nanti Bu Ino sebagai coach dan Bu Ayu ini sebagai coachee. Betul begitu? Bu Ino, Bu Iya, Ayu? betul, Ya, Bu betul, Eti. Bu Eti. Ya, Ya. baik. Baik Bu Ino, Bu Ayu, jadi sebelum Bu Ino dan Bu Ayu nanti melaksanakan praktek coaching, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu ya hal-hal terkait pra observasi ya Ibu Ayu, Bu Ino. Yang pertama kita sepakati dulu nih Bu Ino sebagai coach. Ya, Ibu Nanti Eti. tujuan dari percakapan observasi kita ini saat Bu Ino melakukan coaching, apa ya Bu Ino ya? Tujuan saya untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu saya pinginnya mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Ya. saya dalam melaksanakan proses coaching, kemudian apakah kemampuan saya dalam mengcoaching ini berkembang baik atau masih kurang begitu, Ibu Eti. Baik Bu Ino, berarti kita sepakati bahwa untuk tujuan percakapan observasi hari ini untuk mengidentifikasi ya kemampuan, maksudnya apa, sejauh mana proses coaching dari Bu Ino gitu ya Bu Ino ya, untuk Iya, Ibu pengembangan Eti. diri Bu Ino dan untuk pengembangan potensi Bu Ino dalam hal coaching, begitu ya Bu Ino ya? Baik Bu Betul, Ibu Ino, Eti. Bu Ayu. Selanjutnya setelah kita sepakati tujuan bersama, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan ini Bu Ino, rubrik penilaian coaching. Yang pertama yaitu nanti adalah tentang kompetensi mendengarkan aktif. Dari sini untuk mendengarkan aktif itu tentunya diharapkan dari proses coaching itu bebas dari judgement ya, penilaian, kemudian bebas dari asumsi, bebas dari asosiasi, serta dapat menangkap emosi si coachee, kemudian bisa mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan si coachee, seperti itu. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu tentang pertanyaan berbobot, Bu Ino. Untuk pertanyaan berbobot nanti diharapkan selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian ada kompetensi memberdayakan coachee, di mana si coach ini membantu membuat rencana aksi yang spesifik dari si coachee, mendorong ide dari si coachee, seperti itu. Meskipun diminta saran ya atau berbagi pengalaman dari si coachee, diharapkan untuk menghindari pemberian saran dan solusi dari si coach gitu ya Bu Ino ya. Termasuk juga nanti kompetensi kehadiran penuh gitu ya, presence gitu. Selanjutnya Bu Ino, dari beberapa kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, area pengembangan kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ino kembangkan? Saya ingin mengembangkan area kompetensi dalam mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Ibu Eti. Oh ya. Ya, baik, berarti area pengembangannya di pertanyaan berbobot begitu ya Bu Ino ya, dalam Iya. mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari
kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Ino. Kompetensi yang lebih berbobot tersebut yang ingin apa yang ingin diobservasi secara spesifik, Bu Ino? Oke, baik Ibu Eti, saya ingin diobservasi di bagian pengajuan pertanyaan-pertanyaan saya, apakah sudah terbuka ataukah masih menggunakan pertanyaan tertutup. Kemudian apakah pertanyaan saya ini sudah sesuai dengan jawaban-jawaban atau berdasarkan dari jawaban-jawaban si Koci, begitu Ibu Eti. Oke, baik Bu Ino. Berarti untuk pertanyaan berbobotnya nanti untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka dari hasil mendengarkan si Koci. Begitu ya Bu Ino ya? Iya, betul Ibu Eti. Baik Bu Ino, selanjutnya dari area pengembangan tersebut serta kompetensi yang spesifik tersebut, apa indikatornya Bu Ino jika Bu Ino sudah mengembangkan kompetensi tersebut Bu Ino? Indikatornya yaitu satu, saya sudah atau selalu menggunakan kata pertanyaan-pertanyaan terbuka begitu. Yang kedua tidak ada judgement begitu, atau saya melabeli dari si Koci. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya bisa menggali lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh si Koci begitu, Ibu Eti. Iya, baik, terima kasih Bu Ino sudah menyampaikan indikator pengembangan kompetensi yang akan Ibu Ino kembangkan ya Bu Ino ya. Baik Bu Ino, saya mohon izin nanti selama Bu Ino melaksanakan proses coaching, saya akan mencatat kegiatan coaching yang Bu Ino lakukan ya Bu Ino ya. Ya. Baik Bu Ino, nampaknya saya segera akan menyerahkan waktu kepada Bu Ino untuk memulai proses coaching. Selamat melaksanakan proses coaching Bu Ino, semoga lancar. Waktu saya serahkan Bu Ino. Terima kasih Bu Ino. Bu Ayu silakan. Terima kasih Bu Eti. Baik, selamat siang Ibu Ayu. Selamat siang Bu Ino. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Sehat-sehat Bu, baik-baik saja. Bagaimana Ibu Ino? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ayu. Oke Bu Ayu, kemarin kita sempat ngobrol ya, katanya Bu Ayu ingin mendiskusikan atau berbincang-bincang tentang suatu hal yang terjadi pada diri Ibu Ayu. Nah, alhamdulillah ini ada sedikit waktu yang sudah kita sepakati bersama. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bu Ayu, ini kira-kira kita tujuan Ibu Ayu untuk kita melaksanakan perbincangan ini apa Ibu Ayu? Ini Bu Ino, saya ingin menyelesaikan apa yang jadi unek-unek lah ya, yang saya rasakan sekarang gitu. Ada solusinya nanti setelah saya ngobrol dan sampaikan ke Bu Ino apa yang saya rasakan gitu Bu Ino. Oke. Baik, jadi Bu Ayu ini sedang mengalami suatu permasalahan, kemudian ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut, begitu ya Ibu Ayu? Iya Bu. Oke, baik. Ini kan waktu kita nggak panjang nih Bu Ayu nih. Apa yang ingin Ibu Ayu capai dari perbincangan kita hari ini nanti? Yang saya ingin capai nanti saya menemukan solusinya. Jadi saya ada permasalahan ya sedikit sebetulnya dengan teman gitu ya, dengan rekan di kantor gitu. Jadi nanti setidaknya setelah saya menyampaikan, nanti saya harus bagaimana untuk menyikapi ya hubungan saya dengan rekan sejawat saya gitu, sehingga nanti akan lebih baik kondisinya gitu Bu Ino. Oke. Baik, jadi Ibu Ayu ingin nanti perbincangan kita ini bisa menemukan solusi bagaimana memperbaiki kondisi atau hubungan
Ibu Ayu dengan rekan sejawat di sekolah. Begitu ya Ibu Ayu? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ayu. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan, sebenarnya permasalahannya apa yang sedang Ibu Ayu hadapi di sekolah? Iya. Begini Bu, saya memiliki teman yang memang di setiap kegiatan itu teman saya itu memang jarang ya untuk dilibatkan dalam kegiatan gitu karena masih baru ya. Jadi pertimbangannya ya mungkin karena guru baru begitu, kemudian banyak apa ya ide-ide yang mungkin disampaikan itu kurang pas gitu ya penyampaiannya. Mungkin idenya bagus, tetapi cara penyampaiannya itu kalau untuk ukuran guru baru gitu ya, guru junior itu kan setidaknya harus memiliki apa ya unggah-ungguh gitu ya kalau bahasa Jawanya itu ya, kalau ke teman, ke komunitas, ke lingkungan yang baru begitu ya, harusnya bisa menempatkan diri begitu. Tapi karena ya mungkin masih muda, kemudian idealismenya tinggi gitu ya, jadi kadang membuat provokasi begitu Bu Ino, jadi membuat keadaannya tidak kondusif gitu di sekolah karena komentar-komentarnya. Nah itu yang membuat saya itu kurang bagaimana ya Bu, ini kurang bisa masuk ke guru tersebut, ke teman saya itu gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa mengajak atau membuat dia itu menerima di lingkungan yang baru gitu Bu Ino. Oke, baik. Terkait dengan permasalahan yang Ibu Ayu alami begitu, apa yang sudah Ibu Ayu lakukan begitu? Pendekatan apa yang sudah Ibu lakukan terhadap teman Ibu tersebut? Kalau saya ya baru sebatas ngobrol saja Bu Ino. Tapi apabila ngobrol dengan saya kan tentunya tidak terlalu dekat ya karena jarang sekali diskusi, hanya ngobrol ringan saja gitu Bu Ino. Nah, yang melaksanakan kegiatan itu kan biasanya misalnya saya begitu ya Bu Ino ya. Dan kalau guru tersebut tidak dilibatkan itu memprovokasi guru-guru yang lain gitu, atau memberi ide yang apa ya membuat suasananya menjadi tidak enak. Idenya itu seperti menyalahkan gitu, bukan ide ya, kayak seperti mengkritisi gitu ya kegiatan itu gitu. Dan saya hanya dengarnya ya dari teman Bu Ino, karena saya jarang ya belum berkomunikasi intens ke teman saya tersebut gitu. Jadi yang saya lakukan pendekatannya baru itu Bu Ino, baru ngobrol biasa saja. Oke, mengobrol biasa saja dengan rekan sejawat tersebut ya Ibu Ayu. Menurut Ibu Ayu, idealnya hubungan antara sesama rekan di sekolah itu seperti apa Ibu Ayu? Idealnya ya kalau menurut saya saling mensupport tentunya. Kalau itu satu sekolah, ya kegiatan apapun, kalau memiliki ide ya disampaikan dengan enaklah, dengan baik begitu, sehingga bisa diterima oleh rekan yang lain. Mungkin bisa dipertimbangkan juga ide yang disampaikan, bisa dipakai gitu kalau penyampaiannya bagus. Kemudian ada unggah-ungguhnya begitu Bu Ino. Kalau dengan teman-teman sesama, saling menghormatilah, saling menghargai, dan apabila mengkritik ya berupa kritik yang
membangun gitu, bukan menjelek-jelekan begitu. Harusnya seperti itu. Oke, harusnya menurut Ibu Ayu harus saling menghormati, saling menghargai, saling support seperti itu ya Ibu Ayu ya. Kalau menurut Ibu Ayu posisi teman Ibu itu berada di posisi ideal yang mana ya dari 1 sampai 10 terkait tentang kondisi ideal dalam membangun relasi atau hubungan di sekolah? Saya menilai masih 6 ya, Bu Ino. Karena menimbulkan konflik gitu ya, bisa menimbulkan konflik begitu antara rekan yang satu dengan yang lainnya gitu, karena komentar atau apa yang disampaikan gitu. Baik, masih di posisi nilai 6 ya Ibu Ayu ya. Ibu Ayu berharap teman Ibu itu sampai di posisi berapa Ibu untuk dari 1 sampai 10? Untuk teman saya itu 7, 8 itu sebenarnya sudah bagus ya Bu, dan teman-teman di lingkungan saya itu sebenarnya mudah untuk apa ya, menerima gitu ya. Hanya saja komunikasinya mungkin harus diperbaiki lagi gitu ya, karena harus menyesuaikan lah, harus yang datang itu kan harus lebih mengenal dulu baru ini, tidak dengan cara dia gitu ya, tidak dengan pembawaan dia yang sekarang gitu. Oke, baik. Setelah Ibu Ayu mengidentifikasi hal-hal tersebut, apa Bu Ayu punya rencana apa untuk membantu teman Ibu itu supaya bisa beradaptasi dengan baik, bisa saling mensupport, bisa saling menghormati antara guru lama dengan guru yang baru begitu. Apa rencana Bu Ayu? Mungkin karena belum intens apa ya di kegiatan apapun, belum dilibatkan dalam kegiatan apapun ya Bu Ino. Mungkin karena itu juga jadi teman saya itu kurang mengenal lingkungan dan juga karakter-karakter teman-temannya di sekolah. Mungkin saya libatkan begitu ya Bu Ino dalam salah satu kegiatan di sekolah gitu, biar juga belajar gitu, kemudian ide-ide yang dia sampaikan gitu mungkin bisa tersalurkan gitu ya di kegiatan sekolah gitu ya. Mungkin kalau saya rasa itu ya Bu Ino, karena memang sama sekali belum pernah dilibatkan dalam kegiatan sekolah itu apapun, jadi hanya mengajar saja. Mungkin saya pikir itu ya Bu Ino ya, jadi sehingga nanti bisa dari situ secara langsung mengalami dan juga secara langsung terlibat dengan berkomunikasinya kan, kalau dalam kegiatan tentunya akan lebih intens ke teman-temannya juga ya, akan terlihat gitu ya kemampuannya juga, idenya guru tersebut gitu ya, kemudian tidak istilahnya musik gitu ya di luar gitu ya, di luar kegiatan, karena tidak tersampaikan apa yang jadi ide gagasannya. Mungkin itu Bu Ino yang saya pikir bisa dilakukan. Oke, baik. Menurut Ibu Ayu siapa nih yang bisa diajak atau dimintai tolong ini terkait tentang hal rencana tersebut, Ibu Ayu? Ya, untuk yang dimintai tolong itu nanti tentunya saya sampaikan ke kepala sekolah ya Bu Ino, karena kegiatan sekolah kan tentunya kepanitiaan itu nanti juga yang membentuk juga kepala sekolah begitu, dengan PKS-PKS yang lain. Nanti saya coba untuk ini saya sampaikan ke kepala sekolah apabila nanti ada kegiatan di sekolah gitu ya, untuk melibatkan guru tersebut gitu di kegiatan yang nanti dilaksanakan di sekolah
yang dekat-dekat ini ya, kegiatan-kegiatan yang akan datang ini nanti semoga bisa diterima gitu oleh kepala sekolah saya gitu. Oke. Baik Ibu Ayu, menurut Ibu Ayu ini indikator keberhasilan dari rencana Ibu Ayu itu seperti apa? Ya tentunya usul saya diterima kepala sekolah ya Bu ya, itu satu. Kemudian yang kedua nanti setelah teman saya itu bisa masuk terlibat di kepanitiaan begitu ya dalam kegiatan, kemudian bisa diberi tanggung jawab, kemudian bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut, kemudian ide-idenya mungkin muncul untuk mungkin kegiatannya akan muncul lebih baik ya dari sebelumnya. Kegiatan yang rutin dilakukan itu mungkin nanti ada perubahan lebih baik lagi dengan melibatkan teman saya tadi. Kemudian teman saya juga bisa ini Bu, apa ya, bisa beradaptasi gitu, bisa menyesuaikan diri, kemudian bisa komunikasinya bisa lebih baik lagi lah dengan teman-teman yang lain setelah nanti masuk dan terlibat di kegiatan tersebut gitu. Oke, baik Ibu Ayu. Wah nih waktunya nih nggak terasa ya, kita ngobrolnya sudah hampir habis ini waktunya. Oke Iya baik Bu Ibu Ina, Ayu. asik sekali soalnya ini ya. Oke baik Ibu Ayu, dari percakapan kita tadi ini, apa Iya, yang bisa Ibu Ayu simpulkan? iya. Terima kasih sekali Bu Ino. Tadi saya jadi apa ya terbuka ya pikirannya untuk ada ide tadi ya bahwa memang ternyata mungkin kita itu perlu perlu apa ya menyadari keberadaan seseorang ya, menghargailah keberadaannya gitu mungkin dengan mengajak, kemudian melibatkan, menganggap ya, itu kan dianggap ada. Jadi nanti uh, terjalinlah relasi dengan teman satu dengan yang lainnya di sekolah itu bisa jadi baik dan tentunya tadi ide yang muncul dibantu Bu Ino tadi saya jadi mendapat gambaran saya harus mengajak ini harus bergerak untuk mengajak teman yang tadi ya menurut saya mencari masalah gitu ya mungkin bisa jadi aset sekolah yang bisa ini ya Bu akan membuat kegiatan-kegiatan sekolah menjadi lebih baik lagi gitu mudah-mudahan gitu ya Bu Ina ya rencana yang tadi saya ingin lakukan gitu bisa terwujud gitu dan bisa mengubah keadaan yang sebelumnya dari teman saya tadi itu Bu Ino. Baik Bu Ayu, luar biasa sekali kesimpulan yang Ibu dapatkan ini. Nah rencananya mau dilaksanakan kapan ini Ibu Ayu? Rencananya ini dalam waktu dekat ini akan ada tes Bu Ino, tes untuk kelas 9. Ya, mungkin itu yang mungkin di kepanitiaan itu ya Bu Ino nanti teman saya akan saya libatkan gitu ya, saya usulkan ke kepala sekolah gitu ya untuk dilibatkan dalam kepanitiaan. Mungkin itu Bu Ino yang bisa dalam waktu dekat ini saya lakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Kita Bu sudah Ino berbincang. sama-sama. Oke, kita bisa Ya, terima kasih berbincang-bincang. banyak. Iya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. Baik, kita bisa bertemu kapan lagi nih Bu untuk membicarakan progresnya. Saya ingin tahu loh hasilnya besok bagaimana. Nanti Bu Ino setelah teman saya itu selesai ya di kegiatan, nanti saya cerita-cerita lagi ke Bu Ino itu perubahannya ada atau tidak ya Bu Ino ya. Nanti saya cerita lagi sama Bu Ino setelah selesai kegiatan sekolah itu Bu Ino. Oke, siap. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Sudah mengajak saya berbincang-bincang, sharing-sharing ini juga menambah wawasan saya juga nih. Ya. Oke, baik. Sama Bu Ino, terima kasih banyak saya yang mengucapkan terima kasih ya karena sudah dibantu untuk menyelesaikan apa yang tadinya saya
apa ya, gundah ya, gelisah gitu ya. Punya teman seperti itu sekarang sudah plong ini Bu Ino, sudah lagi Alhamdulillah. ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selamat kembali mengajar dan sampai Ya, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Ayu. oke, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih Bu Ino, terima kasih Bu Ayu telah melaksanakan coachingnya dengan lancar. Baik Bu Ino, kita lanjutkan Bu Ino. Iya, Bu Eti. Untuk rangkaian observasi kita hari ini ya Bu Ino ya. Ya, sebelum kita lanjut, bagaimana nih Bu perasaannya sudah melaksanakan coaching tadi? Perasaannya ini Bu, senang Ibu. Senang Bu Eti Senang. bisa membantu Bu Ayu untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi begitu Ibu Eti. Oke, baik Bu Ino. Saya mengucapkan selamat ya Bu Ino ya, sudah menyelesaikan praktik coachingnya. Baik, Bu Ino, kita lanjutkan untuk rangkaian observasinya. Dari penggunaan coaching yang telah Bu Ino lakukan tadi, Bu Ino sudah punya indikator ya tadi ya, di awal tadi, tentang pengembangan yang ingin diobservasi tadi. Apa yang sudah Ibu Ino lakukan Bu Ino dari indikator ketercapaian pengembangan coaching Bu Ino? Oke, yang tadi sudah saya laksanakan bersama Bu Ayu itu saya sepertinya sudah merespon atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan respon dari jawaban Bu Ayu begitu. Dan saya berusaha sebisa mungkin untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu, tidak ada judgement juga seperti itu Bu Eti. Iya, baik. Kalau ini Bu Ino, dengan skala Bu Ino, dari 1 sampai 10, sudah mencapai di skala berapa ini Bu Ino? Alhamdulillah sudah naik Ibu, kemarin 6, sekarang sudah 8 mungkin ya. Wah, luar biasa Bu Ino. Oke. Baik Bu Ino, tadi Bu Ino sudah menyampaikan yang telah dilakukan ya untuk peningkatan pengembangan indikatornya. Apa yang telah disampaikan Bu Ino sudah sesuai juga dengan apa yang saya catat di sini Bu Ino. Data-data yang sudah saya catat di sini Bu Ino sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Saya tidak menemukan ada pertanyaan yang tertutup di dalam percakapan coaching yang dilakukan Bu Ino tadi. Luar biasa ya Bu Ino ya, berarti sudah ada perkembangan untuk area pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ino. Selamat ya Bu Ino ya, luar biasa Bu Ino ya. Oke. Kemudian Bu Ino, kalau ini tadi Bu Ino spesifiknya ke pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan terbuka. Bu Ino juga tadi sudah berusaha menggali ide ya. Si coach juga sudah merasa nyaman, plong gitu ya, sudah berhasil untuk mendapatkan ide, rencana aksi atau solusi atas permasalahannya. Untuk selanjutnya Bu Ino, dari hasil coaching yang baru saja Bu Ino laksanakan tadi, untuk coaching ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Ino? Saya masih tetap ingin ini Bu, tetap mengasah keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, berarti ingin terus mengasah, memperdalam lagi untuk menggali pertanyaan berbobot, gitu ya? Iya, betul Ibu Eti. Lalu Bu Ino, untuk rencana untuk mencapai tujuan dari pengembangan diri tadi Bu Ino, yang ingin mengajukan pertanyaan berbobot,
kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang pertama saya bisa mengakses atau searching-searching di YouTube begitu ya tentang praktek-praktek coaching sehingga bisa menambah wawasan saya tentang bagaimana strategi dalam mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Kemudian yang kedua, sering berlatih begitu dengan menawarkan kepada teman-teman saya yang misalnya ada permasalahan gitu, saya bersedia untuk menjadi semacam teman curhat begitu ya Ibu Eti. Jadi sekaligus bisa melatih atau mengasah keterampilan saya dalam melakukan coaching begitu Ibu Eti. Ya, wah luar biasa Bu Ino. Semoga Bu Ino nanti bisa semakin mengasah dengan melihat video-video tentang coaching ya Bu Ino ya. Iya. Juga saling berbagi ya dengan teman-teman yang lain. Luar biasa sekali Bu Ino. Ini waktunya juga sudah hampir sore ya Bu Ino ya. Iya. Selanjutnya Bu Ino, kapan ya kira-kira kita bisa ketemu lagi Bu Ino untuk ya berbincang-bincang kembali setelah Bu Ino mungkin nanti melakukan praktek coaching kembali dengan rekan sejawat? Mungkin bisa minggu depan ya Ibu karena sepertinya hari Jumat besok itu teman saya ada yang ini sudah berbicara mau curhat gitu katanya. Oh iya, oke. Kita tunggu ya Bu Ino ya. Oke, baik Bu Ibu Ino, Eti. semoga sehat selalu, kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat dan sukses. Terima kasih Bu Ino atas kesempatannya hari ini. Jika saya dalam melakukan observasi ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Bu Ino, selamat siang. Terima kasih kembali Bu Eti. Ya, terima kasih Bu Ayu yang sudah menjadi Ya, sama-sama Bu coaching. Eti. Iya, selamat siang.